Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habil mau menjelaskan proyek saya yaitu tentang optimasi penentuan rute pengiriman gas 3 kilo oleh PT Ikrar Adil Mulya. Oke, langsung. Jadi ini adalah pembahasan kali ini mulai dari latar belakang, rumusan, tujuan, batasan, tinjauan hingga metodologi penelitian. Oke, kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang kenapa saya mengadakan penelitian ini, karena di PT Kerade Mulya ini pengirimannya itu masih menggunakan kredit, yang mana dalam industri distribusi itu pengiriman itu merupakan salah satu hal yang vital, karena itu adalah core bisnis dari pengiriman distribusi gas itu. Jadi di sini saya mau mengajukan metode yang mungkin bisa menjadi lebih efisien, yaitu menggunakan algoritma genetika untuk penentuan rute-rute ke setiap agennya. Oke, terus rumusan masalahnya seperti ini ya. Pertama, pasti kita butuh menentukan, memodelkan bagaimana masalah ini ke dalam algoritma genetikanya. Itu adalah yang pertama. Kemudian kita akan menganalisis nantinya apakah yang dibuat ini sudah efektif atau masih kurang, seperti itu. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mampu membangun algoritma genetika yang menyelesaikan rute pengiriman gas yang nantinya akan dikirim oleh kurir dari PT Ikrar Adil Mulya. Nah, batasannya agar tidak kemana-mana gitu ya penelitiannya. Di sini saya mengabaikan aspek seperti macet, kecelakaan, atau gangguan jalan, karena itu merupakan hal yang dinamis dan sulit untuk diukur menggunakan algoritma genetika. Kemudian yang kedua, perjalanan yang ditempuh itu dengan konstan. Ya, ini juga salah satu faktornya, karena kalau jalannya kosong, si pengemudi itu kan bisa aja ngebut. Jadi waktunya itu diukurnya agak sulit. Kalau agak macet ya pasti waktunya agak lebih lama juga. Jadi ini tidak menjadi aspek ukuran ketika melakukan atau ketika memodelkan algoritma genetikanya, seperti itu. Jadi fokusnya di sini adalah hanya dari posisi dan jaraknya. Jarak di sini jarak tempuh, bukan jarak terdekat ya. Karena kalau di realnya pasti kita nggak akan langsung lewat jarak dekat, tapi akan meliku-liku lewat jarak tempuh, seperti itu. Nah, ini adalah tinjauan pustaka. Jadi di sini saya sedikit mengimprove algoritma genetikanya dengan melakukan inisialisasi populasi menggunakan apa itu namanya, clustering ya, Camille clustering. Jadi di sini dia yang pertama nih, an improved genetic algorithm with initial population. Jadi di situ membahas bahwa kalau diinisialisasi dari awal itu lebih baik menggunakan Camille. Kenapa? Karena node-nya yang asalnya terhubung, satu node terhubung ke semua, itu bisa dipotong menjadi ke yang terdekat saja, ke cluster terdekatnya. Anggapannya satu kelurahan lah, di sini hanya terkonek ke satu kelurahan. Jadi nanti nggak mungkin ada
yang dari satu kelurahan ini ngacleng ke kelurahan lain, nggak mungkin, makanya di clustering seperti itu. Kemudian ini yang penelitian kedua yang penerapan model Capacitated Vehicle Routing Problem atau CVRRP menggunakan C-Tools untuk pengantaran obat perusahaan dagang besar farmasi. Jadi di sini dia menggunakan algoritma genetika dan mendapatkan hasilnya itu peningkatan, maksudnya bukan peningkatan, lebih tepatnya pemotongan rute sekitar 18%. Jadi karena rutenya dipotong 18%, otomatis ongkos bensinnya pun menurun, yaitu sekitar 14% per minggunya. Jadi kalau dari penelitian ini ya lumayan gitu ya, 14% itu banyak. Oke, jadi ini adalah langkah-langkah atau metodologi penelitiannya. Pertama, saya mengumpulkan data. Data ini sudah diambil dari penelitian sebelumnya juga, yaitu tentang tentang sama pemilihan gas juga, tapi agak lupa itunya apa topiknya, tapi masih greedy. Kemudian merancang algoritma. Oke, nanti akan saya jelaskan algoritma yang akan dibuat itu seperti apa. Kemudian menganalisis hasil pengembangannya. Jadi ketika sudah dibuat, nanti akan dianalisis. Ada beberapa teknik menganalisis untuk algoritma ini, algoritma genetika yang akan dibuat. Oke, jadi ini untuk model algoritma yang akan kita buat. Oke, algoritma dulu aja. Jadi kita nanti akan memulai, karena datanya kita sudah ambil dari awal yang sudah dari penelitian sebelumnya. Jadi nanti kita di sini cuman istilah itu ngambil jaraknya dari API Maps. Kemudian kan sudah dapat tuh jaraknya dari API Maps dari satu agent ke satu agent lainnya. Kemudian direkonstruksi jadi graf. Kemudian setelah itu maka kita akan inisialisasi populasinya menggunakan, nanti ada disebutkan ya, inisialis populasi ya. Kemudian sudah inisialisasi, nanti kita akan melakukan clustering. Di sini termination akan masuk ke dalam iterasi algoritma genetika. Nah, di dalamnya itu ada nanti crossover kayak biasa ya, algoritma genetika, kayak crossover, mutasi, evaluasi, dan seleksi. Ini urutannya. Kemudian untuk data strukturnya itu graf yang akan dipakai seperti ini. Agen N, misalnya agen 1, nanti dia akan bertemu dengan, memiliki network siapa aja. Agen 2, agen 3, agen 4, dan seterusnya. Jika agennya itu terlalu jauh, maka agennya tetap ada, tapi jaraknya akan diset sebagai infinity. Jadi anggapannya infinity itu kan nggak bisa dilalui, nanti disetnya jadi infinity. Tetap ada weights ya, sama not networknya, tapi jarak tempuhnya infinity. Kemudian untuk kromosomnya ya, seperti ini. Ini adalah masing-masing gennya. Jadi tiap gen itu merepresentasikan fenotype-nya. Gen 1 fenotype 1 posisinya. Gen 2 fenotype 2 posisi agen 2. Gen 3 fenotype 3 posisi agen ketiga. Dan seterusnya sampai selesai agennya. Seperti itu untuk kromosomnya. Selanjutnya itu ada inisialisasi. Di inisialisasi itu kita nanti bakal melakukan clustering. Jadi ini inisialisasi dan clustering ini satu tahap ya.
Jadi anggapannya ini menjadi satu tahap. Nah, ketika clustering agent, nanti wajah kan tadi sebenarnya masih ada dari API. Misalnya dari agen 1 ke agen kelurahan seberang, tetapi weights-nya itu masih ada terdefinisi. Kalau udah di clustering, nanti weights-nya itu akan menjadi infinity, sehingga kelurahan yang ada di saat itu ke kelurahan seberang atau tetangganya jadi tidak bisa dijumpai karena weights-nya sudah di set infinity. Jadi si agent ini hanya bisa mengunjungi agent yang ada di dalam satu kelurahan, ya. Kurang lebih seperti itu analoginya. Untuk crossover, saya gunakan 2-point cut crossover. Kenapa? Karena agar lebih variasi lagi gen-gen dari parentnya. Jadi kalau 2-point crossover kita membutuhkan 2 pivot indexnya. Ini saya contohkan 4 dan 7. Jadi dia ada di sebelum 4 dan pivotnya ada di sebelum indeks 7. Jadi misalnya untuk offspring 1 contohnya dia akan ngambil dari parent 1 yang ini, kemudian tengahnya dia akan ngambil dari parent 2, kemudian untuk bagian akhirnya dia akan ngambil dari parent 1 juga. Begitu juga offspring 2 sebaliknya, dia akan ngambil dari awalnya dari parent 2 dulu, parent 2, kemudian dia ngambil dari parent 1 tengahnya yang offspring 2 ini, kemudian untuk bagian akhirnya yang offspring 2 dia akan ngambil dari parent 2 lagi. Seperti itu kurang lebih untuk 2-point cut crossover. Berikutnya mutation yang dilakukan di sini adalah dengan mengacak seluruh kromosom, bukan, maksudnya seluruh gen pada kromosom. Jadi diacak, misalnya A ke B, B ke A, misalnya C ke D gitu ya. Tapi otomatis si kromosom ini jika diacak, maka dia akan ada yang berseberangan gitu ya, istilahnya berseberangan ke kelurahan seberang dari agen 1. Agen tersebut misalnya ada agen 1 kelurahan 1, dia akan menyeberang ke kelurahan 2 ke agen kedua. Nah, itu dia berseberangan, maka weight-nya itu nanti jadi 9999. Kalau weight-nya 9999 berarti nanti dia akan semakin kecil probabilitas untuk seleksinya. Seperti itu untuk random. Dan mutation rate yang dipakai itu ada 5 ya untuk percobaan eksperimen ini: 0,5, 1, 3, 5, dan 7. Tadi sempat menyinggung tentang fitness ya. Jadi di fitness ini semua populasi, bukan maksudnya semua individu dalam populasi akan dihitung fitness. Fitness ini adalah nilai peluang dia untuk dipilih ke generasi selanjutnya gitu. Nah, kalau dilihat seandainya jaraknya itu infinity, maka pembaginya juga akan semakin besar. Kalau denominatornya semakin besar, otomatis si nilai evaluasi ini akan semakin kecil, mendekati 0. Jika dia mendekati 0, otomatis peluang dia untuk terpilih ke gen selanjutnya semakin tidak ada, semakin kecil. Maka ini fitnessnya seperti ini. Di sini saya menggunakan selection-nya itu adalah roulette wheel selection. Kenapa? Karena saya mau walaupun agen
agent atau individu fitness yang kecil, saya mau tetap memiliki peluang untuk terpilih karena sifatnya probabilitas. Jadi yang kecil bisa memungkinkan untuk dipilih. Kenapa? Karena bisa jadi agent yang probabilitasnya kecil itu mempunyai genotip yang unggul. Misalnya dari sekian banyak fenotip, misalnya 60, anggapanlah ada 60 gen atau fenotip, bisa aja salah satunya ada yang unggul yang tidak dimiliki oleh fitness yang tertinggi. Makanya saya memilih selection roulette wheel ini seperti itu. Nah, untuk analisisnya saya gunakan analisis fitness, yaitu bagaimana perkembangan dari generasi ke generasi itu gimana fitnessnya naiknya, apakah nge-start, naik, turun, atau sudah convergence. Nah, itu saya gunakan analisis fitness. Sedangkan untuk Hamming diversity check itu adalah analisis yang digunakan seberapa diverse gen yang ada pada populasi tersebut atau generasi tersebut. Semakin diverse berarti semakin berpeluang, populasi tersebut semakin berpeluang untuk mengeksplorasi gen yang belum diambil oleh generasi sebelumnya. Jadi ada solusi-solusi yang lebih baik lagi yang bisa diambil itu karena gennya lebih beragam, lebih banyak. Seandainya kalau gennya fitnessnya sudah baik tapi gen diversity-nya sedikit, itu artinya dia sudah convergence. Kalau sudah convergence berarti semakin sulit suatu populasi untuk istilahnya untuk menaikin fitnessnya lagi, itu semakin sulit. Jadi saya gunakan untuk analisis DNA atau analisis genotype yang menggunakan Hamming diversity check seperti itu. Sekian proposal yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.